Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqana bil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali di dalam kesempatan malam hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah diberikan kepada kita, di mana kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu beramal soleh, beramal solehah, untuk ada dalam majelis ilmu, yaitu kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Khatamul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah ada dalam dinul Islam yang hakiki. Bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan kaitannya dengan fitnah, di mana fitnah itu sebagaimana tetesan air hujan. Artinya fitnah itu bertahun-tahun. Kapan itu terjadi? Yaitu merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi sekarang ini fitnah itu sebenarnya telah menimpa kita. Ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu kita sekarang ini secara nyata kita diuji oleh Allah. Kemarin sudah saya sampaikan kepada panjenengan, apabila terjadinya fitnah ini terjadi di akhir zaman, maka sesungguhnya kepercayaan kita kemana? Ya. Jadi kepercayaan kita ini sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini kembali kepada keimanan kita, ataukah kita jatuh di dalam sebuah realita yang ada dalam kehidupan ini mengikuti kebanyakan manusia. Sehingga kemarin juga sudah saya sampaikan kepada panjenengan, di akhir zaman itu prinsip yang terjadi pada diri seorang mukmin itu bisa lepas. Ya, bisa lepas. Loh, orang mukmin kok bisa lepas prinsipnya? Iya, karena dia dihadapkan sebuah fakta itu secara logikanya itu sampai pada dirinya. Artinya dia kemudian memilih sebuah hal yang tidak sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan itu sudah terjadi dari kehidupan kita ini. Kalau kita mengambil hadisnya Hudzaifah ibn Yaman, di mana di situ merupakan al-fitan fi akhir zaman, dinyatakan bahwa ada sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Hudzaifah kepada Rasulullah SAW, di mana hadis itu begini, ya Rasulullah. Nah, pertamanya, suatu ketika Rasulullah SAW itu mengadakan sebuah majelis. Dan mereka kebanyakan majelis itu mempertanyakan
mempertanyakan kaitannya dengan kebaikan. Tetapi Hudzaifah ibnul Yaman itu mempertanyakan atau bertanya tentang keburukan. Kenapa bertanya tentang keburukan? Karena dia khawatir apabila keburukan itu akan mengenai dirinya. Apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah? Yang bertanya begini, ya Rasulullah, kita ini dahulu ada dalam jahiliyah, kita itu ada dalam kesesatan, kita itu ada dalam kehinaan, tetapi kemudian datang Islam, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kebaikan itu akan datang keburukan? Maka Rasulullah mengatakan betul. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, apakah setelah datangnya keburukan itu akan datang kebaikan ya Rasulullah? Iya. Hanya saja kebaikan itu diselimuti oleh ad-dukhan, oleh kabut. Maka Hudzaifah ibnul Yaman melanjutkan pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dukhan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, nanti akan ada suatu kaum yang mereka itu mengambil petunjuk, mencari petunjuk, tetapi mereka tidak mengambil petunjuk. Jadi manusia itu mencari petunjuk, mencari sesuatu kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak diambil dari Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, ya, apakah setelah datangnya kebaikan itu nanti akan datang keburukan lagi ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, betul, nanti akan datang keburukan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, keburukan itu yaitu nanti akan datang, yaitu du'atun min abwabi jahannam, yaitu para dai-dai, penyeru-penyeru, tetapi seruannya tadi kepada pintu-pintu jahannam. Artinya apa? Artinya mereka bukan mengajak ke jalannya Allah, tetapi mereka itu mengajak dalam kesesatan. Dan itu bertalu-talu, ya, bertalu-talu. Namanya bertalu-talu itu mungkin terus-terusan, sehingga itu menjadikan sebuah fenomena hal yang biasa karena jeleknya yang bertalu-talu tadi. Dan nampak ini dua apa yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah tadi. Yang pertama adalah mengambil petunjuk, artinya dia mencari petunjuk tetapi bukan petunjuk Rasulullah SAW yang diambil. Itu pun sudah terjadi sekarang ini. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Munir kemarin itu, ya. Sesungguhnya manusia itu melecehkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah ada petunjuk, tapi dia tidak mau mengambil petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan itu sudah terjadi sekarang. Ya. Terus apakah yang kedua kaitannya dengan setelah kebenaran tadi ada kaburnya tadi itu kemudian datang kejelekan? Maka Rasulullah SAW pun juga menyatakan betul nanti akan datang kejelekan, di mana di situ ada du'atun min abwabi jahannam, yaitu akan datang duat-duat, yaitu penyeru-penyeru, tetapi mereka menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ya, kok menurut pintu jahannam bagaimana? Iya. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil Allah dan Rasulnya sebagai tujuan. Tetapi apa? Dia mengatakan ini baik, ini buruk, tetapi bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja menjustifikasi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa mengatakan begitu? Karena di dalam hadis itu ada kelanjutannya. Ya, ada kelanjutannya. Karena kekhawatiran Hudzaifah itu akan mengenai pada dirinya, artinya terjadi
pada saat itu, maka Hudzaifah pun kemudian melanjutkan pertanyaannya, sifat ya Rasulullah, sifat mereka itu ya Rasulullah, kami khawatir karena apa? Karena itu akan mengenai pada diri kami. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Yang pertama, kulitnya sama dengan kulit kalian. Jadi kulitnya sama dengan kita. Kemudian yang kedua, ucapannya, lidahnya itu juga sama dengan kalian. Ya, sama dengan kalian, iya. Tetapi apa? Tetapi mereka menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Ya, apakah mereka juga berdalil? Ya, seperti contohnya yang sekarang ini terjadi. Ya, karena ketidakpahaman kaum muslimin ya, terhadap persoalan-persoalan peperangan atau kaitannya dengan ghuzwah, peperangan di dalam Islam, yaitu kita fisabilillah, pada akhirnya dia menyatakan begini, menyerukan, Islam kok nggak rahmatan alamin, ngecap ramai. Kan banyak orang sekarang ini seperti itu. Sedang di dalam ajaran Islam, kapan waktunya perang, kemudian itu bagaimana kita harus berperang, maka siapa yang harus kita perangi itu ada tuntunannya. Sehingga pada akhirnya ya, maka muncullah kemarin pada situasi 2001 itu peristiwa apa itu? Peristiwa apa itu? WTC. Ya, WTC dilanjutkan dengan peristiwa apa? Radikalisme. Kan gitu ya. Siapa yang kemudian mereka menyuruh kemudian ngelak-ngelak orang-orang mukmin, sampai-sampai ada orang mengatakan, oh orang yang dia itu blokir, yang itu ciri-ciri terorisme. Ini sesuatu yang perlu kita alami, ya. Oh orang yang dia itu menyampaikan Al-Quran, Sunnah, kemudian itu prinsipnya itu berarti dia radikal. Ya. Maka orang ini berbahaya. Ini ya, ini kan bertahun-tahun kita sudah lampaui itu. Dan itu pun sekarang ini juga kemudian apa? Yang mungkin pernah juga saya sampaikan, ada penyeru-penyeru untuk kemudian mereka tidak berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita ini adalah orang yang netral. Kita ini harus memiliki moderasi agama. Nah, ya kan? Ternyata apa? Sekarang sudah terbongkar. Dari mana itu istilah moderasi? Siapa yang mendanai dan diserukan oleh siapa? Itu sudah kemudian apa? Ketahuan. Sehingga sekarang ini yang memperakarsai moderasi itu didakwa korupsi oleh KPK, saiki delik. Sampai itu ya dananya berapa miliaran US dollar. Ya. Oh, pada akhirnya orang yang tidak memahami moderasi dikatakan, oh kamu itu intoleransi, tidak mau toleransi. Kamu itu hanya kemudian mengambil prinsip Islam, tapi tidak mengambil kemudian prinsipnya orang-orang Nasrani dan Yahudi, dan gitu ya. Maunya kita ini kalau Yahudi ya kita iyakan, kemudian Nasrani kita juga membenarkan, kan begitu. Atau kalau kemudian di situ ada perayaan Paskah, kita juga mengikutinya, ataupun perayaan kaitannya dengan penyembelihan, yaitu lembu yang di Israel itu yang gagal ya. Itu kemudian apa? Itu pun juga kita harus mengiyakan, dan itu merupakan kebenaran menurut apa pandangan mereka. Artinya apa? Mengakui bahwa itu kebenaran. Inilah
makna moderasi. Nah itu kemudian apa? Diserukan. Siapa yang menyerukan? Lembaga yang di Indonesia dinyatakan Departemen Agama. Ini nggak ada ngaleng-ngaleng, ya, nggak ada ngaleng-ngaleng. Maka inilah yang kemudian apa? Mereka apakah tidak berdalil, ya, berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'aniyah, tetapi mereka pisah-pisah, mereka potong-potong sehingga mengikuti apa yang maunya diri mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu hati-hati ini. Kenapa? Karena itu sudah disenyalakan oleh Rasulullah SAW merupakan fitnah akhir zaman. Selanjutnya, setelah Hudzaifah itu diberitahu tentang sifat-sifatnya, maka Hudzaifah kemudian menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami apabila hal itu terjadi? Maka perintahnya Rasulullah SAW, taatlah kalian kepada jama'atul muslimin wa imamahu. Maka berpegang teguhlah kalian kepada jama'atul muslimin dan imamah dan kepemimpinannya. Artinya jama'atul muslimin itu kalau dulu pada masanya Khulafaur Rasyidin dikatakan khalifah, dan kepemimpinan khilafah. Ya, karena sekarang tidak ada, ya, maka Hudzaifah pun kemudian menanyakan, ya Rasulullah, apabila itu tidak ada jama'atul muslimin wa imamahu, apa yang kemudian kami akan lakukan? Maka perintahnya Rasulullah, gigitlah akar pohon dan kalian berapa dalam kondisi yang seperti demikian itu sampai mau datang kepada kalian. Diperintahkan untuk menggigit akar pohon. Bukan gitu kita ini apa jenenge gigit terus akar pohon, bukan begitu maknanya. Tetapi apa? Kita harus kembali ke keimanan yang secara fundamental yang kita harus pegangi. Ya. Dan itu sekarang ini terbukti Bapak Ibu. Apabila kemudian kita tidak kembali kepada tauhid yang benar, maka sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, sesungguhnya fitnah akhir zaman itu membuktikan loyalitas itu kita ini kemana? Kepada Allah ataukah kemudian kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Ya. Intinya begitu, ya. Dan itu akan terpecah sedemikian rupa itu di dalam Al-Quran juga dinyatakan itu merupakan sunatullah. Ya, sunatullah itu gimana Pak Muzari? Akan terjadi dua hal yang telah dinaskan di dalam Al-Quran. Wa minhum man wa minhum man sebagian mereka mendatangi petunjuk, artinya apa? Mereka itu menerima petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagian yang lain dia tetap ada dalam kesesatan. Ini Al-Quran. Panjenengan bisa buka di dalam surat An-Nahl ayat 36. Ya. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu karena itu bagaimana? Maka inilah yang penting bagi kita semuanya, Bapak Ibu, mungkin juga kalau dari bapak-bapak selalu dinasihati setiap Jumatnya, ya kan? Gimana? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Artinya kesudahan itulah yang kemudian kita ditekankan oleh Allah supaya kita ini selalu dan kita tidak boleh melepaskan sedikit pun kecuali kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu. Maknanya berserah diri kepada Allah gimana? Bukan kemudian besok dari Allah kita ini begini,
ya beginilah. Bukan begitu, tetapi memegang prinsip yang kuat dan kita selalu ada dalam kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walaupun kebanyakan manusia ada dalam kesesatan, walaupun sebagian manusia tidak mau mengikuti itu, ya, mereka itu kemudian apa juga mobilisasi, ya, semangat pula untuk apa? Melakukan konspirasi, melakukan istilahnya propaganda. Propagandanya apa? Pokoknya, oh jangan ikut itu, nanti akan menjadikan seseorang itu begini dan ternyata semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Dan secara sunatullah hal yang seperti itu sekarang berlaku. Yang pada akhirnya mereka kemudian tatkala ada sesuatu hal yang notabene-nya itu kita ini dimintai konsekuensi yang secara logis, ya, seperti apa? Seperti contohnya, ya, seperti contohnya kita itu di Indonesia itu hanya diajak untuk memboikot yang namanya produk Israel. Orang-orang memboikot. Coba, mari kemudian kita tengok kaum muslimin. Loyalitasnya kemana? Masih memberi produknya siapa? Yahudi Israel. Siapa itu? Ya contohnya minumannya yaitu aqua, kemudian apa lagi? Coca-Cola, Sprite, banyak lah ya. Dan itu semuanya ada di Indomaret. Kita ini apa? Melihat membelinya ke Indomaret, kan gitu ya. Oh kalau gitu membeli di Suryaman saja. Oh ya. Tetapi ingat di Suryaman pun itu apa? Ternyata juga masih mau dijual di Pepsodent, Sabura, ACD. Nah, terus gimana Pak Ghazali? Ayo kita apa? Kita ini tidak perang. Kita ini hanya menjadikan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mari kita buktikan. Kalau seandainya kita tidak menggunakan Pepsodent kemudian masih banyak produk yang lain. Kalau kita tidak minum Coca-Cola Sprite dia mati, ya kan? Buah malah seger. Ya, kita nggak minum Fanta, ya juga apa ini? Coca-Cola kalau Sprite itu bisa digawe ngeresi WC. Dan gitu, kita tidak menyadari bahwa itu semuanya ternyata akan merusak kepada tubuh kita. Ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ini apa bukti bahwa kondisi umat itu keimanannya masih terpontang-panting dalam kondisi yang ada sekarang ini. Contohnya lagi, provokasi kaitannya dengan kepercayaan umat. Ada orang yang kemudian mereka itu menyerukan untuk kita ini selalu istiqamah ada dalam diri Islam, ya, mereka tidak mau. Mereka kemudian apa? Mengatakan saya hidup di negeri ini kok saya diajak untuk kemudian menerapkan syariat Islam, kan gitu ya. Kalau nggak mau, kalau ingin mau menerapkan Islam pergi dari mana? Indonesia, kan gitu ya. Kalau seandainya Allah itu punya nada yang sama berbicara seperti manusia yang melakukan apa? Mukafir waktu itu, seandainya begini. Kalau kita ini nggak mau memberi Allah, kalau kita tidak mau menjalankan syariat Allah, maka Allah mungkin akan bersuruh begini, minggato dari bumi ini. Minggator dari bumi ini, jangan mau minggat kemana?
Ada tempat nggak? Bumi ini miliknya Allah. Allah memerintahkan apa untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang menungso ngomong dan kue pengen kemudian apa? Pengen kemudian menerapkan syariat Islam pergi Arab. Arab Saudi itu juga menerapkan syariat Islam. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lebih-lebih ada orang PKI. Itu ada grup di Ponorogo ini diberitahu kaitannya dengan halal haram itu ngomongnya ini. Jangan ngomong halal haram. Ya, ngomong gituan itu wes pergi yang nyaman ngono. Ini PKI. Ya. Artinya apa? Artinya mereka tidak mau dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini terjadi Bapak Ibu. Oleh itu saya sampaikan di sini, ini fitnah bagi kita semuanya di akhir zaman ini. Dan sudah tentu nanti akan kemudian menjadikan sebagai pertanda loyalitas kita itu kemana? Apakah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apakah kemudian kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Imam Nawawi, hadis ini menjadi salah satu dalil bagi orang yang berpendapat tidak harus memerangi fitnah. Artinya perpecahan atau pemberontakan dalam setiap keadaan. Para ulama berbeda pendapat tentang memerangi fitnah ini. Satu kelompok menyatakan tidak boleh melawan karena fitnah yang menimpa kaum muslimin jika mereka kaum muslimin memasuki rumahnya dengan membunuhnya, maka tidak boleh melawan untuk membela dirinya karena yang menuntut itu dapat dimengerti ini merupakan madzhabnya Abu Bakar di mana Rasulullah SAW dan sahabatnya itu kemudian menjalani ini. Ibnu Umar itu menyatakan ia tidak boleh masuk ke dalam peperangan karena fitnah tersebut kecuali jika ia bermaksud untuk membela diri. Maka dua mazhab ini tidak ikut campur dalam semua peperangan karena fitnah yang menimpa kaum muslimin. Tetapi di kalangan para tabi'in ya, para sahabat wajib menolong pihak yang benar. Jadi kalau ada sebuah peperangan ya di akhir zaman, maka kaum muslimin wajib hukumnya untuk berpihak kepada kebenaran. Gimana Pak Ghazali untuk membuktikan bahwa itu kebenaran? Yaitu peperangan itu untuk menegakkan agamanya Allah. Contohnya apa? Sekarang ini nyata di hadapan kita perang antara Palestina dan Israel itu adalah peperangan yang disebutkan dalam hadis. Sehingga akan menunjukkan siapa yang kemudian mereka itu berpihak. Oleh karena itu, saudara-saudara rahimakumullah, walaupun kita kemudian tidak ada di medan perang, mari kemudian kita ini berpihak kita kepada kaum muslimin. Ya, sekarang ini belum berhenti, walaupun Gaza itu sudah rata dengan tanah. Sekarang ini ada di tenda pun diserang oleh Israel. Mereka takut, sesungguhnya militernya Israel itu takut kalau di darat pasti kalah. Ya. Sekarang ini akhir-akhir dalam beberapa waktu di Aceh ini dia menggunakan pesawat. Ya. Jadi mereka membombardir yaitu tenda-tenda tadi dan membunuh anak-anak dan perempuan-perempuan. Sedang kalau di dalam Islam, ya peperangan itu ada aturannya Bapak Ibu. Pertama, nggak boleh menebang pohon, ya, menebang pohon itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh membunuh anak
perempuan dan orang tua. Ya. Berarti apa? Kalau seandainya di situ ada anak-anak dan nggak boleh ngobrol itu, nggak boleh itu dibunuh, langsung dibunuh, nggak boleh. Ya. Maka kaum muslimin itu harus berusaha untuk memerangi orang-orang yang memeranginya. Ini. Jadi kalau anak-anak, perempuan-perempuan atau kemudian orang tua itu dilarang untuk dibunuh. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Itu secara langsung oleh Rasulullah SAW dilarang. Ya, jadi tidak seperti kondisi yang ada sekarang ini di Palestina. Ya, di Palestina ini masjid-masjid sudah habis, ya, dihancurkan. Kemudian mereka tidak berpikir anak-anak ataupun kemudian perempuan atau orang tua. Mereka itu yang jelas kemudian apa? Membumi, hanguskan. Maka yang seperti ini, apakah kemudian kita ini masih kemudian berpihak kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang berpihak kepada Israel? Ini ya, ini yang kemudian menjadikan pemikiran bagi kita. Kalau kita adalah orang yang beriman, maka kita pantang untuk melakukan walaupun sedikit pun kemudian kita mengambil dari sesuatu yang kita beli dari harganya. Ini Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis ya. Bagaimana tatkala kalau kemudian kita ini ada dua orang muslim saling berhadapan. Ya. Ini ada babu idza tawajaha al-muslimani bisayfayhima. Jadi ini hadis secara khusus bagaimana apabila ada dua orang muslim saling berhadapan-hadapan dan dia dengan memegang pedang masing-masing. Ya. Maka ini juga fitnah. Ya. Fitnah yang terjadi pada diri kaum muslimin. Oleh karena itu, bagaimana kalau kemudian terjadi begini, maka sesungguhnya ya, kalau dia adalah orang-orang yang beriman, maka orang itu akan pergi daripadanya. Artinya dia tidak akan melawan. Ya. Bagaimana kalau seandainya di situ itu dia berpihak kepada kekafiran, misal dia kafir, tapi dia masih menyatakan dia muslim. Nah, inilah yang kemudian menjadikan bukti siapa yang kemudian berpihak kepada kekafiran walaupun dia masih menyatakan muslim, maka orang muslim ini harus memerangi yang berpihak kepada orang kafir. Kalau nyata-nyata berpihak kepada kekafiran. Oleh karena itu bagaimana konspirasi seperti kondisi sekarang ini, siapapun yang konspirasi dengan orang-orang yang memusuhi Islam, kalau terjadi peperangan, maka kaum muslimin harus berpihak kepada orang yang memerangi kekafiran tadi. Jadi mereka harus memerangi kekafiran, ya, dengan orang-orang yang berpihak kepada kekafiran tadi. Saya ulangi lagi, ya ini hukum perang dalam syariat Islam. Kalau orang yang kemudian mereka itu konspirasi dengan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin yang diperangi dengan konspirasi tadi itu harus membantu saudaranya memerangi yang kafir dengan yang konspirasi. Ya, jangan sampai kemudian itu nggak boleh. Ya, dia masih sholat. Bagaimana dia menyatakan dirinya sholat sedang dia ternyata melanggar hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak mungkin. Sehingga inilah pentingnya bagi kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan, apakah kaum muslimin memahami bagaimana kemudian aturan syariat Islam kaitannya dengan peperangan? Banyak di antara kaum muslimin itu tidak memahami bagaimana aturan syariat Islam berkenaan dengan peperangan. Berarti mereka hanya melihat fakta-fakta yang ada sekarang ini begitu, ya.
Tapi bagaimana kemudian di dalam syariat Islam, itulah yang sesungguhnya sangat penting bagi kita semuanya. Oh, kalau itu memahami itu berarti termasuk radikal. Saudara, apakah kemudian kita juga akan mengatakan para imam mazhab yang membahas bagaimana itu kaitannya dengan pertama menyangkut masalah daulah Islam, kemudian juga kaitannya dengan syariat yaitu peperangan fisabilillah. Apakah kemudian itu mereka itu termasuk orang-orang yang sebagaimana yang sekarang ini banyak orang mengatakan dia teroris dan lain sebagainya? Tidak, karena itu merupakan ajaran di Islam yang hak. Karena siapa yang diperangi di dalam Islam itu sudah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak baik-baik kemudian asal memerangi, tidak. Ya, karena fenomena yang terjadi sekarang ini, ya, kita ini didolimi sampai dibunuhi, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu pun juga merupakan sinyalemen Rasulullah SAW dulu juga pernah bersabda, nanti suatu zaman akan kemudian apa terjadi? Ya, terjadi apa? Yaitu kondisi umat ini seperti buih di lautan. Kelihatan besar, kelihatan banyak, tetapi tidak memiliki kekuatan. Ya, jadi kalau buih itu kan nggak ada kekuatannya. Ya, diberi benda yang ringan saja itu bisa meleset langsung. Lebih yang berat, kan ini. Maka inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka, kenapa? Hadis sebelumnya itu mereka kemudian tidak memiliki kekuatan. Mereka sebagaimana makanan yang diperebutkan. Ya, dan memang betul sekarang ini kita diperebutkan. Perebutkan apa? Ya orang-orang yang mereka itu melakukan kekafiran, orang yang mereka itu apa menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memakai umat Islam tatkala ada keperluan, tapi setelah menang itu kenapa? Dia mendolimi umat Islam. Terjadi belum? Dua, setiap 5 tahun sekali kita apa? Ya, musik. Lu betul itu. Coba aku jago itu, ya, aku saya menang kalian tidak. Jangan itu terpaku dengan apa? Lu kita ini harus memilih wakil kita, kan gitu ya. Makanya itu betul, ya. Dua orang yang diwakili dia, dua orang diwakili dia, dua diwakili dia, dengan dua gak dulu ya. Lalu betul ini, ya, dia punya kuasa dengan mengatasnamakan panjenengan semuanya. Ini diwakili, pada akhirnya kita pun apa? Merasa tertidur? Enggak. Oh besok nanti jualan pilih, nah kok. Ya tiba-tiba 50.000 bisa rupiah malah teman-teman KPDW. Dan itu, ini loh. Dan dia pun benar mengatakan merupakan KPU begitu ya. Ya pada akhirnya apa kemudian dia akan berbuat dengan banyak? Enggak, saudara. Ya itu juga merupakan fitnah. Fitnah yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Ya. Bagaimana hadisnya Rasulullah SAW? Saya bacakan ini ya. Babu idza tawajjaha al-muslimani bisayfayhima. Apabila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang masing-masing, maka di sini Rasulullah SAW ada dalam hadisnya hadis Abi Bakrah. Hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu anil Afna fi ibnu Qais, yaitu dari Al-Afna ibnu Qais, di mana dia mendengar qala
berkata, "Dahabtu li surah hadar rajul falanakiyani Abu Bakr." Aku pergi untuk menolong laki-laki ini. Lalu Abu Bakar kemudian menemuiku. Faqala, maka dia kemudian berkata atau bertanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Ya, kamu mau pergi kemana? Kan gitu ya. Apa yang kamu kehendaki? Maka kemudian guru saya menjawab, "Ansuru hadzal rajul." Saya akan menolong laki-laki ini. Qala irji, kembalilah kamu. Ya, oleh orang tadi diperintahkan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya saya itu saya itu pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Di mana Rasulullah SAW yaqulu telah bersabda, "Idzal taqal al-muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtul finnari." Jadi kalau ada orang yang kemudian itu membawa pedang masing-masing, ya, maka satunya ada dua orang muslim yang kemudian membawa pedang masing-masing. Kalau kita ini mengikuti atau membela salah satunya, ya, maka itu kemudian apa? Di antara mereka itu saling ingin membunuhnya, ya, saling ingin membunuhnya. Maka katanya Rasulullah SAW, "Fal qatil wal maqtul finnar." Maka katanya Rasulullah, orang pembunuh dan yang dibunuh dia itu masuk neraka. Ini Bapak Ibu. Lebih-lebih kalau golongan gol, gimana Bapak tadi kalau nggak gol senjata, ya nggak gol, ya. Ini Bapak Ibu. Lebih-lebih kalau kemudian apa itu persoalan bumi. Ya, sekarang ini banyak persoalan duniawinya, gol waris, pada akhirnya apa? Saling nopo paten pinaten. Ini terjadi. Ya, ada orang yang seperti itu, ada. Apa yang diharapkan? Dan kalau kemudian dia sengaja pada akhirnya membunuh, maka sesungguhnya di dalam hukum waris, orang yang membunuh ahli waris maka dia terhalang mendapatkan warisan. Ini apa itu? Dan itu masuk, artinya ini syariat Islam. Ya, jadi ibaratnya begini, ben dia dapatkan banyak, maka salah satu ahli warisnya atau semua ahli warisnya dipaten misalnya. Maka kalau seperti ini, maka dalam hukum waris orang yang membunuh tadi itu tidak akan mendapatkan terhalang secara syariat, terhalang. Lebih-lebih kalau itu membunuh pewarisnya. Siapa pewarisnya? Orang yang punya harta. Siapa yang punya harta? Baik bapaknya atau ibunya. Usben tentang itu warisan bapak pula racune, misal gitu ya. Maka apa? Orang yang membunuh dari orang yang memiliki harta sehingga itu kemudian menjadikan warisan, maka orang yang membunuh itu terhalang secara syariat, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ini Bapak Ibu. Lalu oleh karena itu, ini kaitannya dengan menyangkut masalah bagaimana kalau dia itu ingin berhadapan-hadapan. Maka sesungguhnya orang muslim tidak akan membinasakan muslim yang lainnya. Lalu tadi katanya kalau ada yang konspirasi dengan kekafiran boleh diperangi. Ya ini boleh. Seperti contohnya, ya, seperti contohnya kaitannya dengan orang-orang yang mereka itu bersama dengan orang-orang kafir di dalam pertempuran, maka orang itu bisa kemudian diperangi sebagai
sebagaimana orang kafir tadi. Tetapi mari kita tengok ya betapa lihatnya orang-orang munafik pada masa Rasulullah SAW. Jadi pada waktu perang Ahzab, Pak Ibu, orang munafik itu ya, orang munafik itu, mereka itu apa? Mereka itu kalau keluar dari Madinah, ya, keluarnya dari mana? Dari Bani Quraidah. Jadi dibuka. Dan pada saat itu kemudian menemui kafir Quraisy pada waktu perang Ahzab di seberangnya Khandaq, ya, di seberangnya Khandaq, memberitahukan kondisi yang ada di Madinah pada saat itu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW setelah kemudian selesainya perang Khandaq, ya, maka yang diselesaikannya bukan orang munafik, tetapi apa? Yaitu Bani Quraidah. Terus orang munafiknya di mana? Karena orang munafiknya itu kemudian kembali lagi setelah memberitahu tadi, itu kemudian kembali dan berita ternyata orang munafik ini sampai kemudian kepada Rasulullah itu sampai kepada Rasulullah, tetapi mereka sudah ada di Madinah orang munafik ini. Apakah kemudian mereka dibunuh? Tidak, karena sudah berpisah dengan orang kafir. Maka yang kemudian diperangi adalah orang Yahudi Bani Quraidah. Kenapa? Karena dia telah melanggar perjanjian memberikan peluang kepada orang-orang kafir untuk mengetahui kondisi yang ada di Madinah saat ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, ya. Insyaallah akan saya jelaskan sedikit hal yang kaitannya dengan dua orang yang saling berhadapan ini, karena ini berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, supaya nanti apabila kita menemui hal-hal yang ini di masyarakat, jangan sampai kita gegabah, ya, karena ini ada hukumnya di dalam hukum syariat Islam. Ya, itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.